Hai Sobat Industri, ketemu lagi sama aku Bella Graceva di Bisik, Bincang Vokasi Asik. Nah hari ini kita bakal ngebahas Industri 4.0 bersama Pak Eko S.A. Cahyanto. Pasti penasaran kan? So let's go! Halo Bapak. Hai Bella, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana ini? Habis kuliah? Iya Pak, bener banget habis kuliah. Nah Pak, kebetulan banget nih saya lagi ketemu Bapak. Pak, sekarang kita lagi ada di masa Industri 4.0. Nah, untuk menghadapi tantangan Industri 4.0 itu, apa sih Pak yang Bapak siapin? Wah, ini pertanyaannya kok berat sekali ya untuk mahasiswa semester 5. Iya dong. Begini, kamu pernah dengar PD 4.0 nggak? Pernah Pak. Nah, kan Kementerian Perindustrian ini sekarang sedang fokus membangun PD 4.0 sebagai salah satu program roadmap kita di Making Indonesia 4.0. Nah, PD 4.0 ini kan sekarang sedang dalam proses pembangunan nih gedungnya di Permata Hijau. Nah, sambil menunggu itu selesai, kami membangun beberapa satelitnya di beberapa tempat, termasuk di sini. Sudah pernah lihat itu yang di lantai 2? Udah Pak, udah pernah lihat tapi belum pernah masuk. Nah, ini sekarang sedang disiapkan, semoga sebentar lagi betul-betul siap. Nah, kalau sudah siap, kami ingin semua yang punya kepentingan, semua stakeholder terkait dengan 4.0 itu bisa datang ke sana melihat. Karena baik PD 4.0 maupun satelit-satelitnya itu punya 5 pilar. Yang pertama, dia akan menjadi showcase. Kamu bisa datang lihat, oh seperti apa sih 4.0 itu? Kan banyak orang juga bertanya-tanya, apa sih 4.0 itu? Apakah semua berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan IT? Nah, ini ada banyak aspeknya di sana. Sebagai showcase, orang bisa datang ke sana melihat, mengamati, kemudian mengetahui, memahami gitu. Dalam rangka itu kami mendorong banyak perusahaan masuk ke sana. Lihat seperti apa sih itu. Kemudian yang kedua, dia menjadi capability center. Kamu juga bisa datang ke sana melihat dan berlatih. Punya kemampuan memahami dan bagaimana proses di dalam industri 4.0 itu. Yang ketiga, saya berharap nih, kita semua berharap bisa jadi ekosistem. Karena nanti di sana akan ada penyedia teknologi, ada service providernya juga, termasuk juga ada banyak pihak dari akademisinya, termasuk didukung oleh lembaga-lembaga keuangan. Nah, dari situ akan jadi ekosistem tuh, sehingga 4.0 itu bisa beroperasi dengan baik. Kemudian yang keempat, dia menjadi delivery center. Kami ingin mentransformasi. Kalau tadi di capability center orangnya, nah yang ini kami ingin industrinya bisa masuk 4.0, terutama industri kecil dan menengah gitu. Yang terakhir, pasti dia akan bisa menjadi satu innovation center karena akan ada banyak test bed atau project-project yang bisa dibuat di sana dan kemudian akan menghasilkan inovasi-inovasi baru. Itu yang kita siapkan itu. Wah, makanya ini ya, luar biasa nih. Pertanyaan dari mahasiswi langsung ke saya mengenai bagaimana kita menyiapkan 4.0. Dan jawabannya juga pastinya luar biasa juga ya Pak. Lengkap banget, padat dan jelas pastinya. Nah Pak, apa SDM dan infrastruktur kita tuh udah siap Pak buat menghadapi industri 4.0? Siap, tidak siap, kita harus siap. Begitu. Makanya tidak boleh lagi tuh nanya, siap atau belum? Kita harus siap. Tahun lalu mungkin kamu biasa bisa jalan-jalan nih di akhir tahun ke luar negeri. Sekarang kondisi pandemi ini kita nggak bisa nih kemana-mana. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Oleh karena itu dari sekarang kita betul-betul harus bisa menyiapkan diri kita, menyiapkan, kalau saya nih kan kamu mahasiswi di sini harus menyiapkan kamu untuk punya skills di masa depan. Nah, untuk itu kita terus-menerus menyesuaikan kurikulumnya, termasuk dosen-dosennya juga harus terus diupdate agar yang kamu miliki bisa menjadi bekal kamu di masa depan gitu. Jadi kita harus siap, semuanya harus siap gitu. Harus siap all the time ya Pak? Harus siap menghadapi tantangan ke depan. Ke depan nggak semakin mudah loh, akan semakin sulit. Persaingan akan semakin ketat. Pandemi ini aja kita masih belum bisa atasi dengan baik kan, gitu. Kita masih punya masalah nih. Apalagi di masa depan yang kita belum
tahu nih gitu. Jadi tidak boleh ada lagi kata belum Tidak siap siap. atau tidak siap. Kita harus siap gitu. Baik. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Apa sih yang generasi saya harus lakuin untuk dapat mengantisipasi transformasi teknologi 4.0 Pak? Pertama belajar, 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 dan belajar. dan belajar. Belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tidak hanya di perpustakaan, tidak hanya kalau sekarang di ruang virtual classroom gitu, tapi juga harus belajar langsung di industrinya. Praktek kerja kan wajib, Betul. magang kan wajib. Iya. Nah, di sana harus didapat tuh insight di industri itu seperti apa sih begitu. Nah, dari situ pasti akan ada hal-hal yang kamu harus tahu lebih banyak. Baca referensi, terus-menerus mencari tahu, biasakan meriset sesuatu sehingga bisa punya kemampuan lebih dari yang lain begitu. Kan sudah tahu pendidikan di Kemenperin tuh kita menyiapkan SDM industri untuk bisa berdaya saing secara global. Jadi nggak boleh kalah sama orang luar. Itu. Kita sudah ada di masyarakat ekonomi ASEAN. Hari ini kita sudah terlibat dalam RCEP. Tahu nggak RCEP? Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, kita bisa masuk ke banyak negara nih, ada banyak peluang. Cari tahu itu, peluang apa yang bisa kita dapat dari sana. Nah, dari situ saja kita tentunya harus bisa mendapatkan lebih banyak begitu. Kita harus tahu lebih banyak, kita harus belajar lebih banyak. Jadi sekali lagi, belajar, belajar, dan belajar. Belajar. Wah, keren banget. Makasih banyak Pak Eko atas jawabannya. Itu benar-benar ngebuka wawasan saya lebih luas lagi pastinya. Dan sampaikan juga ke teman-temanmu ya. Lain kali kalau ketemu lagi, ayo kita sama-sama di sini belajar. Manfaatkan satelit PD di lantai 2 STMI itu agar kamu juga bisa paham betul seperti apa sih gitu. Ya. Siap, Ini kita siapkan semua untuk kalian agar kalian bisa siap menghadapi masa depan. Siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bella.